Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rizky Yunianto dari kelas BPDMU reguler B semester 3. Untuk kali ini saya akan melanjutkan tugas dari Pak Sena Mahendra, yaitu pembongkaran dan penyetelan sepeda motor. Untuk job sheetnya kemarin sudah saya printkan, yaitu adalah 12 job. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama dan menyebutkan apa saja yang harus digunakan dalam melaksanakan job sheet yang pertama, yaitu adalah penyetelan klep. Tidak lupa kita akan menggunakan majun untuk pembersih, sarung tangan untuk safety beserta masker. Untuk yang kedua adalah alat kunci T berukuran 12. Yang kedua adalah kunci ring pas ukuran 24. Yang ketiga adalah kunci klep. Yang keempat adalah kunci ring 10. Yang kelima adalah draining plus. Yang keenam adalah kunci ring 8, filler gig, nampan untuk alat, dan satu lagi nampan untuk baut dan mur. Untuk yang pertama kita akan membuka tutup chemical timing yang berada pada kiri blok mesin. Menggunakan dry main, dan selanjutnya kita akan membuka penutup timing yang sudah saya buka sebelumnya. Yang ketiga, kita akan mengatur tab daripada timing. Usahakan titik pas atas. Dan langkah selanjutnya kita akan membuka tutup klep menggunakan kunci ring pas ukuran 24, tetapi yang kita gunakan ringnya saja. Untuk yang selanjutnya kita akan mengukur diameter klep. Untuk selanjutnya sebenarnya kita akan membuka dan mengukur klep out dan baginya di sini, tetapi karena sangat sulit untuk membukanya, pengukuran sama seperti yang di depan atau clip in. Untuk spesifikasi style penggoran klep, untuk klep masuk atau klep in menggunakan filler gig, yaitu 0,05 sampai 0,09 spesifikasinya. Dan untuk klep buang yaitu adalah 0,08 sampai 0,12 mm. Kita akan memasang tutup timing, dan tidak lupa kita akan memberi gasket pada sekeliling tutup timing agar oli tidak akan keluar. Dan sebelum kita memberikan gasket, sebaiknya tutup timing yang akan kita bersihkan.
Untuk yang selanjutnya kita akan memasang penutup timing. Tidak lupa kita akan membersihkan menggunakan mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Rizky Yunianto dari kelas BPDMU reguler B semester 3. Untuk kali ini saya akan melanjutkan tugas dari Pak Sena Mahendra, yaitu pembongkaran dan penyetelan sepeda motor. Untuk job sheetnya kemarin sudah saya printkan, yaitu adalah 12 job. Untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan nama-nama dan menyebutkan apa saja yang harus digunakan dalam melaksanakan job sheet yang pertama, yaitu adalah penyetelan pad. Tidak lupa kita akan menggunakan majun untuk pembersih, sarung tangan untuk safety beserta masker. Untuk yang kedua adalah alat kunci T berukuran 12. Untuk yang kedua adalah kunci ring pas ukuran 24. Yang ketiga adalah kunci klep. Yang keempat adalah kunci ring 10. Yang kelima adalah draining plus. Yang keenam adalah kunci ring 8, filler gig, nampan untuk alat, dan satu lagi nampan untuk baut dan mur. Untuk yang pertama kita akan membuka tutup chemical timing yang berada pada kiri blok mesin. Menggunakan dry main, dan selanjutnya kita akan membuka penutup timing yang sudah saya buka sebelumnya. Yang ketiga, kita akan mengatur tab daripada timing. Usahakan titik pas atas. Yo, sih. Dan langkah selanjutnya kita akan membuka tutup klep menggunakan kunci ring pas ukuran 24, tetapi yang kita gunakan ringnya saja. Untuk yang selanjutnya kita akan mengukur diameter klep. Untuk selanjutnya sebenarnya kita akan membuka dan mengukur klep out dan baginya di sini, tetapi karena sangat sulit untuk membukanya, pengukuran sama seperti yang di depan atau clip in. Untuk spesifikasi style penggoran klep, untuk klep masuk atau klep in menggunakan filler gig, yaitu 0,05 sampai 0,09 spesifikasinya. Dan untuk klep buang yaitu adalah 0,08 sampai 0,12 mm. Ya, kita akan memasang tutup timing, dan tidak lupa kita akan memberi gasket pada sekeliling tutup timing agar oli tidak akan keluar. Dan sebelum kita memberikan gasket, sebaiknya tutup timing yang akan kita bersihkan.
Untuk yang selanjutnya kita akan memasang penutup tameng. Tidak lupa kita akan membersihkan menggunakan mesin. Ya, saya akan menyetel gerak bebas kabel gas menggunakan kunci ring pas 8 dan ring pas 10. Berikut caranya. Ya, saya akan mengecek kelonggaran dan mengecekkan busi. Untuk alatnya kita akan menggunakan filler kick dan kunci busi berukuran 21. Untuk langkah pertama kita akan melepas cap busi. Terus kita akan melepas busi menggunakan kunci busi. Seharusnya kita akan semprot dengan kompresor, berhubung tadi sudah saya bersihkan, jadi tidak usah. Celak busi yaitu 0,6 sampai 0,7. Ini. Lalu kita akan cek, ternyata pas. Untuk selanjutnya kita akan mengecek bagian busi apakah masih layak pakai atau tidak. Untuk busi yang sekarang saya pakai dalam keadaan baik ya, tidak ada keborosan yang terjadi dalam karburator, yaitu tandanya merah bata. Selanjutnya kita akan memasang busi. Kita kencangkan terlebih dahulu menggunakan tangan. Serasa berat, kita akan menggunakan kunci busi. Cap busi. Selanjutnya saya akan mengukur dan memeriksa ketinggian oli mesin. Untuk peralatan yang saya gunakan hanya cukup dengan majun dan tang. Dan tidak lupa kita akan menggunakan subsit. Setting. Yang pertama langkah yang pertama adalah kita akan menghidupkan mesin motor. Karena tidak ada starternya, kita akan menggunakan kick starter. Menghidupkan mesin motor. Dikarenakan tidak ada kick start, tidak ada starter, kita akan menggunakan kick starter. Sekarang menghidupkan motor terlebih dahulu. Akan kita matikan. Kita akan membuka bagian penutup lubang oli menggunakan tang. Untuk yang pertama kita akan mengelap dulu. Lalu kita masukkan lagi. Kita kendorkan lagi. Oke, di sini kita bisa melihat untuk ketinggian oli dalam keadaan baik, jadi tidak usah diisi. Untuk langkah selanjutnya kita akan tutup menggunakan tang agar kencang. Selanjutnya yaitu adalah mengganti oli mesin.
Yang saya gunakan adalah Honda Lanang atau Honda CB yang berukuran kapasitas oli mesin yaitu 1 liter. Maka nanti akan saya jelaskan saja bagaimana tahap-tahapnya untuk penggantian. Dan saya sarankan bila kita akan mengganti oli mesin, jangan kita semprot menggunakan kompresor, dikarenakan endapan dari oli lama atau bagian endapan kotoran yang lama itu akan bisa terangkat saat kita menyemprotkan kompresor. Untuk alat yang saya gunakan cukup sederhana, cuman kunci ring pas 24 serta nampan oli. Dan tidak lupa kita akan membawa slide subsit. Untuk yang pertama kita akan meletakkan tampungan oli di bawah ini lubang baut oli. Kita akan membuka penutup oli menggunakan kunci 24. Kita akan putar ke bawah kiri. Selang beberapa menit setelah oli yang dalam tampungan dalam mesin sudah habis, kita akan menutupnya. Untuk selanjutnya kita akan membuka tutup oli menggunakan tang. Kita akan memasang seharusnya torong ya, tetapi bila kita akan memasang di rumah akan keterbatasan alat, bisa menggunakan kertas. Lalu kita akan masukkan oli. Setelah mengisi oli, kita akan menutup baut oli. Sebenarnya kita akan membersihkan saringan udara, tetapi yang saya gunakan menggunakan motor tua, jadi tidak ada saringan udaranya. Tetapi kita akan mengaplikasikannya menggunakan saringan mobil. Ini dia, yang tidak jauh berbeda penerapannya untuk motor. Untuk tahap-tahapnya sebenarnya kita akan, yang pertama adalah pembukaan panel tengah, yang kedua adalah cowling depan kanan dan kiri atau tabing. Untuk yang kedua adalah penutup saringan udara. Untuk yang ketiga adalah pembersihan saringan udara menggunakan kompresor. Untuk yang keempat adalah bila saringan udara rusak maka kita akan ganti. Untuk yang kelima adalah pemasangan. Untuk selanjutnya ini adalah catatan, jangan sekali-sekali kita menggunakan mesin tanpa memasang saringan udara, dikarenakan akan mempercepat keausan suku cadang mesin dan dapat merusak mesin. Mengoperasikan sepeda motor tanpa saringan udara berpengaruh pada penyetelan karburator, sehingga performa mesin berkurang dan dapat terjadi overheating atau panas. Saya akan menggunakan kompresor listrik sehingga saya akan membawakan stop tadi. Kita semprot. Untuk penyemprotan saringan udara itu melalui bagian dalam keluar, dikarenakan kotoran yang masuk melalui luar ke dalam. Yaitu adalah pemeriksaan
manifold karburator. Untuk langkah-langkahnya ya, pertama adalah buka cowling depan, karena kan saya menggunakan Honda tua jadi tidak ada cowling depannya. Untuk yang selanjutnya join karburator, manifold pemasukan. Kita akan melihat secara kasat mata apakah rusak atau bocor. Yuk langsung sana. Untuk yang pertama, saya akan melepas klem daripada karburator menggunakan ring pas. Untuk langkah yang pertama, kita akan membuka klem karburator menggunakan obeng min. Untuk selanjutnya kita akan membuka manifold atau cowling. Kali ini malah. Langkah selanjutnya kita akan membuka mur L yang terdapat pada manifold menggunakan kunci L 4. Oke, mari kita lihat apakah karburator ini kali ini Untuk selanjutnya kita akan melihat dengan kasat mata. Malah balik. Oke, mari kita lihat apakah manifold tersebut masih layak dipakai atau tidak. Oke, di sini terjadi sobek, maka akan terjadi kebocoran pada saat kita akan masang. Di sini sudah saya lem menggunakan plastik steel dikarenakan keadaan darurat. Mungkin manifold tersebut sudah tidak layak pakai dan kita akan menggantinya untuk lain kali waktu. Untuk tugas selanjutnya kita akan memeriksa untuk selang vakum atau selang bahan bakar. Dikarenakan motor saya tidak ada selang vakum, saya akan mengecek untuk selang bensin saja. Untuk yang pertama kita akan mencopot bagian selang yang terutama pada keran bensin. Apakah kita lihat apakah ada kebocoran atau keretakan? Baik, tidak ada atau layak pakai. Action. Untuk tugas selanjutnya kita akan memeriksa untuk selang pernapasan mesin atau selang hawa. Cara-caranya nanti kita lanjut saja. Untuk yang pertama kita akan membuka klem selang hawa menggunakan dry min. Untuk selang tidak ada keretakan atau kebocoran, maka selang dalam keadaan baik atau layak digunakan. Untuk pemasangannya kita akan menancapkan selang ke dalam bagian area jalur pernafasan mesin. Lalu kita akan kunci menggunakan klem yang kita akan kencangkan menggunakan dry min. Usahakan benar-benar kencang dikarenakan kalau tidak akan terjadi penyemprotan oli.
akan mengakibatkan kefatalan. Untuk tugas selanjutnya yaitu adalah mengukur tekanan kompresi. Alat yang kita gunakan yaitu adalah compressing gauge atau alat pengukur kompresi. Yang kedua adalah kunci busi untuk melepas busi. Dan tidak lupa kita akan selalu melihat job sheet atau panduan. Untuk yang pertama-tama kita akan melepas cap busi. Ini dia cap busi. Untuk kabel busi nanti akan kita masakkan. Selanjutnya kita akan membuka busi menggunakan kunci busi. Jangan lupa memutarnya ke kiri. Untuk standarnya tekanan kompresi sepeda motor yaitu minimumnya 1,130 kPa atau 11,3 kg per cm kubik. Untuk standarnya adalah 1000,300 kPa atau 13,0 kg cm kubik. Untuk maksimumnya adalah 1,463 kPa atau 14,6 kg cm kubik. Oke, mari kita lihat berapa tekanan kompresi yang ada di motor tersebut. Untuk selanjutnya kita akan menutup lubang busi menggunakan compression gauge atau alat pengukur kompresi, dan selanjutnya kita akan buka full gas. Dan tidak lupa kita akan menyetaternya. Oke, di sini kita akan melihat tekanan kompresi yang ada dalam motor ini tidak full 1130, maka tekanan kompresi pada blok mesin ini adalah 40 kPa. Jadi tekanan kompresi dalam blok ini tidak baik, harus terjadi kebocoran pada lubang. Untuk selanjutnya kita akan memasukkan compression gauge ke dalam lubang busi, dan tidak lupa kita akan menarik pelapuk gas secara full dan akan kita kickstarter. Nanti akan ketemu. Sebelumnya kita akan habiskan tekanan dalam compression gauge. Oke, bisa kita lihat di sini tekanannya adalah 60 kPa, maka terjadi kebocoran dikarenakan tadi tekanan dari compression gauge karetnya hanya satu tangan, atau bisa juga sini harus direkoilkan bila terjadi kebocoran. Untuk percobaan kali ini saya rasa kurang bagus dikarenakan kehabisan tenaga pembantu. Oke, mungkin cukup sekian cara pengukuran compression gauge. Terima kasih. Pemasangan yang pertama adalah pasang spark plug atau busi, dan selanjutnya kita akan memasang cap busi di kabel busi. Kita memasangnya urut, akan ada semacam mur agar kuat. Bila sudah kencang, lalu kita akan menutup
busi menggunakan cap busi. Terima kasih. Untuk tugas selanjutnya yaitu adalah penyetelan putaran mesin atau langsam mesin. Kita akan menggunakan alat yaitu adalah Synchronized Counter Air Navigation yang disponsori oleh BRT IMEC. Untuk alatnya cuma ini, dan tidak lupa kita akan menggunakan subsit untuk mengetahui cara-caranya. Untuk yang pertama adalah lepas crowing kanan. Untuk yang kedua adalah hidupkan mesin beberapa saat untuk pemanasan. Untuk yang ketiga adalah pemeriksaan putaran engine tachometer. Untuk yang keempat adalah putaran langsam mesin menggunakan ini. Inilah setelan putaran langsam mesin, putaran pilot air screw ke dalam hingga bertutupan dengan sempurna. Untuk yang keenam adalah setelan gerak bebas kabel gas, yaitu adalah spesifikasinya adalah 3 sampai 7 mm. Oke, untuk di sini saya akan menjelaskan saja dikarenakan gedung ini akan direnovasi, maka kelistrikan di gedung ini mati. Untuk arus listrik utama dimatikan dari panel pusat, untuk sehingga kita mungkin bisa kesulitan dalam penggunaannya. Tugas selanjutnya kita akan memeriksa sistem pembuangan pada mesin kendaraan motor roda 2. Untuk alat-alatnya kita akan menyediakan sebuah kunci momen. Ini adalah kunci momen model jarum yang lebih mudah untuk penggunaannya, tetapi tidak begitu populer di kalangan saat ini. Nah, ini adalah kunci momen model klik. Kunci momen model klik tersebut banyak digunakan di sekolah-sekolah maupun bengkel-bengkel yang sudah maju. Dan tidak lupa kita akan menyiapkan sebuah mata kunci soket berukuran 9 mm yang akan kita gunakan nanti. Dan standar dari subsit. Untuk langkah yang pertama kita akan mengencangkan baut klem selang knalpot, klem knalpot. Mungkin langsung saja kita bisa lihat di sini adalah 0 samping 10. Untuk spesifikasinya adalah 7 Nm, 7 kilo. Oke, mungkin bisa dikira-kira ya segini. Saya menggunakan kunci momen model jarum yang lebih mudah untuk penggunaannya. Udah segini. Kita akan menyetel bagian join baut pipa knalpot, yaitu untuk spesifikasinya adalah 12 Nm atau 1,2 kg. 12 Nm. Selanjutnya, langkah kedua kita akan memeriksa baut join pipa knalpot, yaitu mempunyai spesifikasi kekencangan yaitu 12 Nm. Lanjut saja kita akan mengukurnya menggunakan kunci momen model klik. Di sini kita lihat jarum menunjukkan angka 0. Oke, mungkin segini kekencangan daripada join pipa knalpot, yaitu 12 Nm. Mungkin cukup sekian tugas dari saya. Bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam pempraktekan, saya mohon maaf. Terima kasih.